Baiklah, saya akan membawakan mengenai proactive regular dosing uh, versus maintenance and reliever therapy. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah pendekatan kita dalam tata laksana asma yang dalam keadaan stabil ya, bukan dalam keadaan eksaserbasi. Bagaimana kita memberikan controller dan reliever menggunakan strategi apa? Menggunakan strategi proaktif atau menggunakan strategi maintenance and reliever therapy? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya tentunya tujuan dari kita menerapi asma agar pasien mencapai kontrol atau disebut dengan asma terkontrol. Apa artinya bagi pasien asma kalau kita sebut asma terkontrol? Tentu tidak ada serangan, dia tidak sering batuk, nggak sering wheezing, kemudian tidak ada keluhan sesak napas, tidak ada malam-malam terbangun karena asma, aktivitas fisiknya normal, dan termasuk dia bisa kerja seperti biasa. Nah, bagaimana kita mencapai kontrol tersebut? Tentulah dengan memberikan terapi yang sesuai. Terapi seperti pada penyakit-penyakit lain, tentu kita bertolak dari patofisiologi penyakitnya. Nah, kalau untuk pengobatan asma, tentu kita harus mengingat lagi patofisiologi asma seperti apa. Ada tiga proses utama yang terjadi pada penyakit asma. Yang pertama adalah airway inflammation, kita tahu ada hipersensitivitas tipe 1 ya yang terjadi. Kemudian ada airway hyperresponsiveness, di mana di sini saluran napas kita atau saluran napas orang dengan asma itu akan sangat responsif atau sangat sensitif terhadap stimulus yang ada. Kemudian, jika proses inflamasi berlanjut terus, maka akan terjadi airway remodeling. Akan ada perubahan struktural di saluran napas, menjadi dindingnya lebih tebal, salurannya lebih sempit, dengan risikonya akan terjadi perubahan yang permanen dan irreversibel. Nah, bagaimana cara kita menghambat atau menstop ini semua? Tadi Prof. Heru sudah banyak menyampaikan mengenai banyak orang berpikir terapinya SABA. Bukan, terapi untuk asma itu adalah inhale corticosteroid, karena corticosteroid lah yang bisa memblok jalur ini semua. Nah, kita masuk dengan pendekatan proactive regular dosing atau disingkat dengan PRD. Ada pendekatan yang proaktif, ada pendekatan yang reaktif. Proaktif itu artinya kita memberikan terapi maintenance atau terapi controller dalam dosis yang tetap, diberikan terus-menerus. Ada terapi yang pendekatannya reaktif. Reaktif itu artinya diberikan ya berdasarkan gejala aja. Kalau muncul gejala diberikan obat, atau pasien ini kita berikan maintenance atau controller dosis rendah, begitu gejala yang memberat, dosisnya ditingkatkan atau ditambahkan. Jadi ada yang proaktif, ada yang reaktif. Kita akan lebih banyak membicarakan proaktif. Jadi fixed regular dosing untuk controllernya yang diberikan terus-menerus, dan ini biasanya dosis tinggi. Inhale corticosteroid ini dosis tinggi. Nah, kita masuk kepada goal study yang membahas mengenai proactive regular dosing tadi. Goal study ini singkatan dari The Gaining Optimal Asthma Control Study. Dia adalah suatu studi randomized, stratified, double-blind, parallel group study yang dilakukan sepanjang 1 tahun pada 3.421 pasien yang sudah diketahui asma dalam pengobatan, tapi dalam pengobatan tersebut dia tidak berhasil mencapai kontrol asmanya atau dia berada dalam asma yang tidak terkontrol. Pasien ini nanti akan dirandom untuk mendapatkan dosis kontrolernya berupa fluticasone saja atau ICS saja, atau dia mendapatkan kombinasi salmeterol fluticasone atau ICS LABA. Nah, outcome kontrol yang dinilai pada studi ini sebenarnya tidak persis sama dengan definisi kontrol asma seperti yang dicantumkan pada GINA atau yang biasa kita gunakan pada asma control test. Kenapa tidak digunakan itu? Karena dirasa derajat kontrol asma menggunakan yang dicantumkan di GINA ataupun yang di asma control test itu di dunia nyata sulit dicapai. Jadi dimodifikasi sedikit, beberapa parameternya itu tetap ada, gejala siang hari, penggunaan reliever, gejala malam. Nah, cuma pada penelitian ini penilaian kontrol tersebut juga dinilai peak expiratory flow-nya, kemudian eksaserbasinya, dan kunjungannya ke emergency atau IGD, dan terjadi efek samping atau tidak.
Nah, pasien akan dipantau tadi kan selama 1 tahun. Dan dalam kunjungan 8 minggu berturut-turut akan dinilai 7 minggunya. Kalau 7 minggu itu memenuhi kriteria total control, maka dia akan dimasukkan sebagai total control. Atau kalau dia memenuhi well control, akan dimasukkan well control. Kalau di luar itu termasuk jadi tidak terkontrol. Atau misalnya dia sebenarnya memenuhi total control, tapi kemudian dia tiba-tiba ada masuk IGD atau dia mengalami efek simpang obat, maka dia akan dimasukkan di well control. Begitu cara penilaiannya. Nah, pasien di studi ini pertama dilihat dulu kondisi baseline-nya dalam 4 minggu pertama, tetap melanjutkan pengobatannya yang sebelumnya. Jadi pasien di studi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada pasien yang memang mendapatkan terapi as needed saja, ada pasien yang mendapatkan inhaled corticosteroid dosis kecil, dan ada pasien yang mendapatkan inhaled corticosteroid dosis sedang. Nah, kemudian dalam 4 minggu pertama tersebut, dia melanjutkan terapi asalnya, lalu dinilai dia sudah masuk kontrol atau belum, sudah terkontrol apa belum. Kalau dia belum terkontrol, maka dia akan mulai di random, mulai observasi untuk studi ini. Nanti mereka akan di random apakah mendapatkan kortikosteroid inhalasi saja, inhale kortikosteroid saja, atau kombinasi inhale kortikosteroid dengan LABA yang berupa fluticasone salmeterol atau kombinasi atau fluticasone saja. Nah, kemudian setiap 12 minggu pasien ini akan dievaluasi. Kalau seandainya tidak berhasil mencapai kontrol asma, maka dia akan menjalani step up dosing seperti tadi yang sudah ditampilkan Prof. Heru di slide Gina. Jadi begitu tidak terkontrol di step up, tidak terkontrol lagi di step up. Kalau dia ada di kelompok yang kombinasi ICS LABA, dia tetap di ICS LABA terus, cuma dosisnya dinaikin. Atau kalau dia kelompok yang mendapatkan ICS saja terus, nanti dosisnya dinaikin. Kemudian, kalau seandainya sudah tercapai kontrol asma atau dia mencapai dosis maksimal fluticasone itu maksimalnya 500 mikrogram 2 kali sehari, dia akan dipertahankan terus sampai 1 tahun. Nanti 1 tahun, baru dilihat lagi. Kalau seandainya tetap tidak terkontrol, maka tadi ini kan blind ya, pengobatannya baru di open, dan pasien ini akhirnya kalau tidak terkontrol terus akan mendapatkan prednisolon oral kombinasi dengan ICS LABA dosis tinggi 500/50 2 kali sehari. Lalu apa outcome yang didapatkan pada penelitian goal ini? Ternyata ini yang warna ungu adalah kombinasi ICS LABA, yang orange adalah ICS saja. Ternyata yang mencapai well control asma itu lebih banyak pada pasien yang mendapat kombinasi ICS LABA dibandingkan dengan yang mendapatkan ICS saja. Dan semakin lama di terapi, perbaikan pertama tuh terlihat tuh dalam 4 minggu pertama. Keduanya sebenarnya ada perbaikan, tapi pemberian kombinasi ICS LABA jauh lebih baik daripada ICS saja. Nah, semakin di terapi, semakin lama derajat kontrol asmanya akan semakin baik. Lalu pada goal study ini juga dinilai kualitas hidupnya. Jadi ada domain yang dinilai adalah keterbatasan aktivitas, gejala, emosi, dan stimulus dari lingkungan. Kemudian dinilai bagaimana kualitas hidup pasien ini ketika masuk entry penelitian dibandingkan dengan ketika di akhir penelitian. Ternyata didapatkan pada kelompok yang asmanya itu total kontrol atau kelompok yang asmanya well control, itu kualitas hidupnya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang ternyata sampai akhir studi dia tidak mencapai kontrol asma. Dan sebenarnya memang baik yang mendapatkan kombinasi ICS LABA atau ICS tunggal saja, sebenarnya itu juga kalau dia berada di well control ataupun total control, itu sama-sama memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Berarti sebenarnya dalam pengobatan asma tetap kita penting untuk mencapai asma terkontrol, selain untuk mempertahankan tadi fungsi saluran napasnya supaya tidak terjadi remodeling yang progresif, juga untuk mempertahankan kualitas hidupnya supaya kualitas hidupnya tetap baik. Lalu bagaimana kita mencegah eksaserbasi menggunakan teknik proactive regular dosing ini?
ternyata juga dengan PRD lebih sedikit orang yang mengalami eksaserbasi pada kelompok yang dikombinasikan ICS laba dibandingkan yang mendapatkan ICS saja. Jadi kesimpulannya kombinasi ICS laba lebih baik daripada ICS saja. Begitu juga untuk pencegahan eksaserbasi yang berat, kombinasi ICS laba lebih baik untuk mencegah eksaserbasi berat dibandingkan ICS saja. Lalu tadi kan ada strategi yang lain. Selain PRD, tadi ada yang reaktif atau kita sebut MART. Bagaimana MART ini untuk mencegah eksaserbasi? MART itu singkatan dari Maintenance and Reliever Therapy. Artinya pada strategi ini hanya digunakan satu inhaler saja yang digunakan baik sebagai controller maupun sebagai reliever. Nah, jadi caranya atau mekanismenya adalah, jadi pasien kan menggunakan satu inhaler saja, kombinasi ICS laba. Nanti dosisnya akan dinaikkan dan diturunkan sendiri oleh pasien sesuai dengan gejala yang dialami. Jadi misalnya dia merasakan derajat kontrol asmanya menurun nih, gejalanya lebih sering, dia akan meningkatkan dosis ICS laba yang tadi. Kemudian nanti kalau seandainya perbaikan, ya dia menurunkan sendiri dosisnya atau kadang-kadang malah nggak dipakai. Nah, ada penelitiannya, SMART Study, jadi membandingkan antara pasien yang semuanya mendapatkan controller ICS laba dalam dosis yang kecil, kemudian dilihat untuk perbaikan, sebagai relievernya digunakan SABA, terbutalin, digunakan ICS, formoterol, digunakan laba, formoterol, atau kombinasi ICS laba, budesonide, formoterol. Ternyata yang menggunakan kombinasi ICS laba sebagai reliever juga itu memiliki eksaserbasi yang lebih sedikit. Tapi ternyata pasiennya ini membutuhkan tambahan budesonide itu dosisnya 163 mikrogram per hari dan itu sama dengan kebutuhan 50% dosis ICS hariannya. Jadi sebenarnya dia tetap membutuhkan dosis inhaled corticosteroid yang lebih tinggi. Nah, untuk mencegah keefektifan untuk mencegah eksaserbasi asma jangka panjang didapatkan penggunaan ICS laba sebagai maintenance dan reliever tadi, atau penggunaan kombinasi ICS laba sebagai fixed dose atau proactive regular dosing ini, itu akan menurunkan risiko eksaserbasi berat dibandingkan kalau hanya diberikan ICS saja. Nah, akan tetapi ada perbedaan antara tadi pendekatan PRD atau pendekatan MART. Ternyata yang mencapai kontrol pada SMART ini lebih sedikit, hanya 17%. Yang mencapai total kontrol pada PRD itu jauh lebih tinggi, 44%. Begitu juga yang ternyata tidak terkontrol pada MART ini jauh lebih banyak, 44% dibandingkan yang PRD 21%. Ternyata dengan MART, pasien-pasien itu membutuhkan reliever setidaknya 1 kali per hari, kemudian mengalami gejala malam berulang setiap 7-10 hari, hanya kurang dari 50% yang asimptomatik, dan ternyata yang mengalami severe asma, exacerbation itu cukup banyak, 1 dari 5 pasien per tahun. Nah, kalau dibandingkan adverse event-nya atau efek simpangnya antara MART ataupun PRD itu sama, jadi tidak ada perbedaan adverse event. Nah, bagaimana efeknya terhadap inflamasi pendekatan MART dengan pendekatan proactive regular dosing? Prinsipnya tadi proactive regular dosing itu kita menggunakan dosis yang lebih tinggi ya. Ternyata marker inflamasi yang dinilai di sini adalah eosinofil yang ada di bronkus, diambil dengan teknik bronkoskopi, ataupun yang dilihat dari sputum, dinilai eosinofil dan sel massnya. Ternyata kalau pendekatannya adalah MART, menggunakan maintenance reliever terapinya sama, eosinofilnya dibandingkan awal terapi dengan observasi setelah 1 tahun, itu didapatkan justru meningkat, dan sel massnya juga meningkat. Dibandingkan dengan yang pendekatan PRD, diberikan dosis lebih tinggi untuk fixed dose-nya,
inflamasinya justru perbaikan. Jadi eosinofilnya berkurang, sel masnya berkurang. Jadi sesuai dengan patofisiologi asma, kalau kita ingin mempertahankan fungsi saluran napas itu, maka kita harus menekan inflamasinya sehingga PRD itu akan lebih baik daripada MARD. Dan ternyata di dunia nyata, walaupun dikatakan penggunaan MARD ini menggunakan satu device sebagai controller maupun juga sebagai reliever, di dunia nyata masih banyak dokter yang memberikan SABA sebagai tambahan untuk relievernya. Coba dilihat di sini, yang sama sekali tidak memberikan SABA, ya, memang benar-benar menggunakan kombinasi ICS LABA sebagai reliever itu sedikit sekali, 13%, 1%. Sementara sebagian besar memang tetap masih memberikan SABA sebagai reliever atau obat rescue untuk pasien. Jadi sebagai kesimpulan, pengobatan asma itu tetap membutuhkan inhaled corticosteroid sesuai dengan patofisiologinya. Sehingga inhaled corticosteroid itu adalah terapi utama untuk asma, kemudian dia memiliki efek yang menguntungkan, yang baik untuk memblok inflamasi jalan napas dan mencegah remodeling saluran napas dan juga menurunkan airway hyperresponsiveness. Dengan pemberian inhaled corticosteroid, itu akan terjadi perbaikan gejala asma dan juga perbaikan kualitas hidup, tentunya juga menurunkan eksaserbasi, dan untuk jangka panjang itu akan baik untuk mengontrol gejala dan juga untuk menurunkan eksaserbasi atau kunjungan ke IGD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.